Halo, halo, halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih dengan Buddha. Buddha. Karya Osamu Tezuka Sensei. Sebelumnya kita udah bahas perbandingan Buddha terbitan Baru. dan Buddha terbitan lama. Yes. Nah, bisa dicek langsung aja di sana. Nah, ini Di sana adalah kita sengaja tidak membahas apa ya? insight-nya. Insight-nya. Nah, kali ini karena emang akan ya, seperti biasa presiden kita satu Ada review tentang produk, satu sama, review cerita. Oke, ini 8 volume. 8 volume. Sebenarnya di Jepang tuh 16. Iya, betul. 16 volume. Terus yang rilisan Worldwide-nya jadi 8. Ini terbitan tahun 2007. Kalau versi worldwide-nya 2005 kalau nggak salah. Aduh, aku nggak ingat tapi yang itu. Soalnya di sini ada, cuman karya beliau originalnya itu di tahun 72. Di tahun 72 si Buddha ini sendiri keluarnya tahun 72 gitu. Jadi Aku dulu sempat berpikir bahwa ini tuh memang terbitannya Tezuka Production, bukan Tezuka Sensei-nya. Oke. Dulu pas pertama kali baca, sekitar tahun 2010-an lah, 2010-an aku baca ini tuh. Jangan-jangan ini punyanya gawe-gawe gitu. Karena ada kan tertulis terbitnya kan 2005 tuh kan ya. Ya, betul. Ternyata setelah ngecek, ternyata udah lama banget. kalau yang di baru terbitan KPG-nya 2024, originalnya 72 ada yang di baru. 72. Jadi memang cara menikmatinya juga nanti agak tricky ya. Agak tricky. Itu dia. Oke, Mas Bagas dulu gimana? Nah, aku Ini nggak ada minum nih. udah nggak, kita emang kalau konten nggak minum, Des. Minum. Aku bisa minum. Oke, aku udah baca teman-teman. Ini dulunya tahun 2007 aku cuman lihat sekilas-sekilas dari punya temanku di rak gitu, cuman. Aku anak rental. Terus habis itu nggak sempat baca juga. Terus habis itu ini baca yang punya Daris. Aku tuh sangat seneng ingin tahu tentang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Bener-bener pengen tahu tentang itu. Jadi, dan aku tahu ini karya masterpiece-nya Tezuka Sensei. Terus kemudian setelah membaca kok ternyata menemukan ketidakcocokan yang nggak terlalu meter juga, nggak terlalu bermasalah juga, tapi ternyata koridornya atau kemasannya komiknya beliau sama seperti sebelum-sebelumnya adalah komedik gitu. Komedik. Jadi aku tuh pada saat pengen tahu tentang ini tuh kan sejarah ya, ini tuh kan tokoh nyata gitu, terus baca tuh kayak aduh, sembilan komedinya tuh bener-bener bisa nabrak gitu loh antara kejadiannya gitu. Aku pengen tenang, aku pengen bertapa. Oh, kalau bertapa Pak Dewa Data kalau nggak salah ya, pakai sofa aja enak nih gitu misalnya gitu. Pas ada yang sakit terus tiba-tiba dokter Osanomizu datang keluar gitu. Terus yang kumisnya gini tuh kepala sekolah atau detektif polisi, Riz? Yang gundul kumisnya kayak gundul detektif. Nah, itu tuh juga keluar gitu. Terus ada kayak ada kayak mendingan kita mendingan baca ini aja gitu. Kayak gitu. Ya buat yang relate terhadap karya-karyanya beliau sih oke-oke aja. Tapi aku bukannya nggak relate, tapi kan aku kayak aduh patah nih. Kayak film-filmnya Stephen Chow itu loh. Kayak aduh, jadi patah. Jadi aduh gitu tapi terlalu enak lah. Ya, ini nanti aku defend lanjut lagi. Ya. Udah sih, tapi aku bisa menuntaskannya gitu. Cuman Mas Bagas bisa nuntasin itu berarti ini karyanya bagus. Cuman ya itu tadi strugglingnya adalah dengan hal-hal itu. Plus kalau teman-teman udah nonton konten sebelumnya tentang comparison, perbandingan antara ya Buddha lama dengan Buddha baru, terbitan baru gitu, secara terjemahan aku juga kurang cocok kan gitu, karena ada unsur yaitu tadi komedik, tapi terlepas dari apakah emang aslinya begitu, karena gayanya Osamu Tezuka itu memang begitu. Memang gitu. somplak ya. Iya, semua karyanya begitu menurutku begitu. Nah, kita nariknya ke tahun 72 ya. Tahun 72 itu adalah tahun di mana komik itu adalah konsumsi anak-anak. Iya, betul. Makanya gayanya, makanya kalau kita nanti baca komiknya Tezuka yang Adolf, yang namanya? Di atas 72. Yang lebih mature itu beda, Mas. Beda okay. Gayanya beda. Jadi emang Buddha ini didesain untuk anak-anak. Desain untuk anak-anak. Kita kan udah mengenalkan ya. Makanya ketika aku pertama kali baca, itu kan aku masih jiwa shonen sebenarnya kan jiwa shonennya lebih legar ya. Masih. Tapi aku tuh sebenarnya punya problem yang sama Mas Bagas.
Jadi bacanya tuh kayak ini apanya yang bagus ya. Cuman kemudian setelah baca ulang lagi juga, oh ternyata angle-nya adalah kita membaca ini sebagai sebuah cerita edukasi soal Buddha buat anak-anak. Sedangkan aku sudut pandangnya tadinya berharap dapat ini kayak literasi, Benar, kayak buku, nggak dapet. Jadi ini Nggak memang buat kenalin Buddha ke anak-anak, karena terbitnya di komik anak juga. Nah, kalau ada yang protes, komik anak kok sekejam itu? Ya memang komik-komik Jepang dulu, komik-komik bocah emang sesadis itu gitu loh. Jadi ini beda kan aja, beda Betul, negara betul, aja. betul, Emang betul. Dan ini sadis banget loh. Betul. Serius banget. Meskipun kemasannya komedik ya. Maksudnya Ini tangan tuh- putus. Maksudnya gini loh, aku tuh hebatnya Tezuka itu dia bisa mengemas tema-tema berat, tema-tema apa namanya, Jadi renyah ya. jadi renyah di sini dengan masukin unsur-unsur komedi agar anak-anak tetap pesannya dapat, tapi dia bisa menikmatinya sebagai sebuah kisah. Ya, jadi sebuah komik di mana komik itu salah satu sarana edukasi juga. Gitu. Dan akurasinya lumayan loh Mas, Iya. bahwa semua perempuan di sini tidak pakai baju. Ya, sekadar informasi teman-teman untuk settingnya sendiri Ciputa. Siddhartha Gautama itu kan meninggal di tahun 480-an Masehi gitu. Sebelum Masehi gitu. Jadi ini kan ceritanya jauh sebelum itu gitu. Nah, jadi memang Kayak peradaban manusia itu memang keadaannya ya begitu gitu. Tapi tidak memberikan kesan sensual. Karena gambarnya betul pertama gaya gambarnya Osamu Tezuka, meskipun beliau kalau mau gambar realis juga bisa harusnya. Terus yang kedua adalah emang kayak Indaris bilang tadi, terbitnya itu di majalah anak-anak gitu. Jadi ya memang begitu gitu. Terus PR besar buat baca ini sebenarnya ada di volume 1. Karena Siddhartha itu baru lahir Ya. di akhir volume. Iya, betul. Terus apa? Aku kan dulu berpikir, pola pikirnya kan pola pikir baca komik Ya, Mas ya. betul. Jadi ini tuh Dimana siapa? semuanya, Ini siapa? Terus kemudian, loh ini kok mati? Dia ini cerita ini kok mati, terus ini hidup, terus ini gunanya apa? Awalnya kan mikirnya begitu. Jadi aku sebenarnya cukup lama bacanya. Nah, dulu. berarti kebalikanku. Karena pada saat baca ini, karena nganggap ini literasi, berarti ini kan tokoh-tokoh sebelum eranya si Buddha, di mana ada siapa biksu yang kemudian dihukum untuk jadi hidup kayak hewan. Itu kan filosofinya dalam banget gitu. Aku baru dapetnya itu setelah baca lagi beberapa lama. Betul. Oh, ini tuh bukan tentang Siddhartha, Mas. Iya. Ini tentang Buddha. Buddha itu kan soal apa? Buddha itu kan soal penerimaan. Ya, jalan hidup. Soal jalan hidup, soal keikhlasan gitu. Nah, semua tokoh-tokoh yang ada di sini tuh mengamalkan ajaran Buddha. Walaupun kita kan ngertinya Buddha itu Siddhartha, padahal enggak. Enggak. Ya. Iya kan? Ya, di sini kan yang dapat pencerahan. Ya. Itulah ajaran Buddha. Jadi aku pernah baca review tuh. Aku baca ini tuh aku nggak mudeng ajaran Buddha itu apa. Lah memang ajarannya tuh ternyata memang ajaran soal keikhlasan. Yang paling melepaskan hawa Asaji nafsu. sih. Iya ya. Wah, itu bacanya ya ampun. Dan kadang-kadang tuh takdir tuh kejam. Betul. Tapi ya bagaimana kamu menerima? Gitu kan. Anjir. Intinya di situ. Ini tuh komik bocah loh tapi. Wah, Asaji itu pas matinya, meninggalnya ya ampun. Dia tahu di kapan dia akan mati, tapi dia nggak tahu bagaimana dia akan mati. Cuman dia tahu bahwa orang tuanya melakukan hal-hal yang keji terhadap hewan. Makanya dia bersedia untuk meninggal dengan cara yang keji oleh hewan. Wah, gila sih. Aku tuh dulu pas baca tuh, dan itu digambarkannya sebenarnya cukup tangan dan kaki. Bukan cukup ya, sadis banget. Itu kayak kita nonton Ultraman Leo yang di Ultraman Leo. Iya kan? Iya benar. Di apa mutilasi. Tangannya kemana, kakinya kemana, kepalanya kemana. Ya ampun. Tapi Gitu memang sih. ya Allah bagus banget sih. Ya, Aku Buddha tuh pantas lah, ini benar-benar pantas untuk menjadi masterpiece. Ya. Terlepas cara membacanya, terus cara ngaruhnya emang harus agak disesuaikan zamannya. Ya, aku tuh pengen banget ketemu teman Buddha yang saya bukan Buddha. Ya, maksudnya kan makanya nggak pengen ketemu kamu. Gitu. Yang kita ngobrolin tentang ini gitu, gimana sih? Gitu. Aku pengen dengar dari Aku punya teman Buddha nggak ya? Nah, itu kayaknya aku pengen tahu sih, aku pengen
pengen tahu. Karena ini tokoh nyata, teman-teman. Tokoh-tokoh Ya nyata di memang sini. apa ya? Aku juga pengen dengar insight teman-teman Buddha ketika membaca ini tuh bagaimana? Apakah sesuai dengan ajaran? Apakah sesuai dengan sejarah gitu? Terlepas dari apakah memang muatan fiksinya seberapa ya. Ya pasti muatan fiksinya Iya kan? besar sekali Iya, pasti. tapi maksudnya seberapanya itu kan. Mana mungkin ada Dr. Ochana Mizu di Kenapa aku ada di sini? Gitu. Tapi ya itulah. Blackjack ada. Ada Blackjack ada. Jadi memang cameo-nya ngaco banget sih. Gitu. Tapi ya kita cocok ya. Cocok. Jadi mumpung terbit ulang, Ya. memang ini waktunya buat ngoleksi masterpiece-nya. Nggak lengkap sih rasanya kalau penggemar manga itu nggak ngoleksi komiknya Dewa Manga ini. Ya. Nanti link pembelian seperti biasa ada di sini. Kalau yang di sana juga ada di konten sebelah. Oke, ada lagi Mas? Udah sih kayaknya untuk Buddha, terima kasih. Kapan-kapan kita bahas Adolf ya. Ya. Itu tapi aku bingung, aku bacanya nggak susah sampai. Mungkin di satu sisi nggak tahu, aku lupa, aku pernah tanya kan itu, aku belum baca teman-teman, jadi aku tanya sama Daris hubungannya dengan Perang Dunia Kedua apa gitu. Ya di Perang Dunia Ya. Ya nanti ya. Karena aku senang Perang Dunia Kedua kan, jadi Aku mungkin nggak senang Mas. aku senang. Aku nggak senang perang. Aku Oke, Gitu. thank you. Sampai Oke. ketemu di konten kita selanjutnya. bye teman-teman.